Kota Semarang di wilayah isu urban, kesenian, dan juga kebudayaan melalui 20 tahun histeria bergelut di dalam Semarang gitu. Nah, karena tadi kita udah nonton ya film terkait itu dan tentang Semarang dan lain sebagainya. Terus mungkin menurut kalian ini filmnya keren gak sih? Kurang keras dong, keren gak sih? Oke, kalau keren berarti aku boleh minta dong satu pendapat atau dua terkait film itu ya. Mungkin ada yang mau volunteer untuk mengasih pendapatnya? Kalau nggak ada nanti ditunjuk. Dari sayap sini, ada nggak yang mau memberikan pendapatnya? Ini aku boleh nunjuk ya. Siapa ya? Mungkin boleh Mbak Ivan dulu nggak Mbak? Berikan. Moderator pertanyaannya tadi apa pendapat soal film secara umum? Oke, makasih. Mengenal histeria nih saya udah lumayan lama juga kenal Mas Ad 10 tahun, tapi tadi muncul footage-nya tuh yang lebih lawasan lagi ya, jadi lebih punya gambaran ternyata histeria di masa lalu tuh kondisinya seperti apa, kegiatannya seperti apa juga. Yang walaupun mengamati atau mengenal Mas Adin dari 2014 itu 10 tahun yang lalu, tapi ternyata lebih jauh lagi tuh masih banyak kegiatan-kegiatan yang saya baru lihat lewat film ini juga dokumentasinya. Jadi memang benar-benar 20 tahunnya ini banyak banget kontribusinya buat Semarang. Artinya menyemangati kita juga yang kerjanya ini di kota yang sama, hal-hal apa yang belum tersentuh mungkin bisa terpetakan, bisa dikeroyok rame-rame supaya Semarang ini bisa lebih maju lagi. Dari saya seperti itu. Terima kasih ya Mbak Ivon atas pendapatnya. Terus juga semoga saya juga berharap para hadirin yang di sini lebih mendapatkan konteks juga pemahaman mengenai Semarang dan juga beberapa permasalahan dan isu-isunya melalui tadi film tersebut. Nah, mungkin kita nggak usah langsung berlama-lama lagi, kita langsung aja beranjak ke kegiatan atau susunan acara kita yang terakhir, yaitu ada diskusi mengenai kota di mata komunitas bersama 4 pembicara kita yang luar biasa. Untuk yang pertama ada Bapak Ahmad Khairuddin, dipersilakan. Boleh tepuk tangannya lagi dong. Yang kedua ada Bapak Samuel Watimena. Oke. Langsung aja yang lagi di kamar mandi. Mungkin langsung ke pembicara yang ketiga ada Ibu Bernadetta El Setiawati. Oke, dipersilahkan. Boleh tepuk tangan lagi dong. Oke, pembicara yang selanjutnya itu ada Ibu Sutradara, Ibu Buca Wulandari. Kepada Bu Buca boleh untuk menempatkan diri. Tepuk tangan lagi. Nah, untuk diskusi kali ini akan ditemani oleh moderator kita yang cantik, yaitu ada Titis Wijayanti. Mungkin untuk Mbak Titis boleh langsung menempatkan diri. Tepuk tangan lagi, mohon. Nah, karena Mbak Titis sudah ada di sini, jadi saya langsung serahkan acara ke Mbak Titis. Kepada Mbak Titis saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Anita. Boleh tepuk tangannya lagi? Oh ya, ini sudah hadir Bung Sam, monggo Bung. Ya, masih semangat atau sudah ngantuk? Semangat ya. Kalau mau ke kamar mandi dulu boleh, karena ini diskusi masih agak lama gitu. Masih ada waktu 1 jam ya Mas ya.
Nggak ada ya. Ya teman-teman, terima kasih narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Sekali lagi kami juga mengucapkan dari Histeria ya, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, terutama dari Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi Universitas Unika Sugija Pranata, dan juga dari Mbak Uca yang jauh-jauh dari Jogja tentunya sebagai peneliti dan juga pembuat filmnya, sutradara film ya, dari Legiun Tulang Lunak, dan terutama dari Bung Sam yang juga jauh-jauh jauh nggak Bung? Lumayan ya, hadir malam hari ini untuk kita semua membicarakan tentang film yang sudah kita tonton, dan tentunya dengan tema Kota di Mata Komunitas 20 Tahun Kolektif Histeria. Boleh tepuk tangannya lagi. Sedikit ya, saya bacakan sedikit aja gitu latar belakangnya dari Bung Sam. Bung Sam ini merupakan anggota Komisi 7 DPR RI yang kebetulan memang ranahnya itu di bidang perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi. Selanjutnya ada Ibu Leni, perwakilan dari wakil dekan nggih Bu nggih, kalau nggak salah. Nggih. Ya, promosi kemahasiswaan alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum Unika Sugija Pranata, dan tentunya dari Mbak Uca dari Semaya Studio yang hadir malam hari ini sebagai sutradara juga peneliti dari film Legiun Tulang Lunak. Tentunya dari Histeria ada direktur kita Bapak Ahmad Hairudin atau biasa dipanggil Mas Adin. Kok setelah kita nonton filmnya tadi, di sini sudah ada perwakilannya masing-masing, tentunya penasaran juga nih, karena di sini yang hadir banyak sekali dari teman-teman komunitas, Pak, Bu, semuanya. Dan juga dari jejaring Histeria tentunya, dari teman-teman jejaring kampung, terus komunitas-komunitas seni, para akademisi, khususnya yang ada di Kota Semarang. Dari filmnya tadi, kalau dari menurut pandangan mungkin Mas Adin dulu ya, sebagai direktur Histeria, dari film 20 tahun Histeria yang akan dijadikan salah satu rangkaian acara ulang tahun Histeria, sebenarnya jatuhnya tahun ini, tapi karena sedikit kendala mungkin nanti ke depan perayaannya diinfokan kembali. Nah, ini gimana Mas? Kenapa kok dokumenter ini diciptakan atau akhirnya dikaryakan sebagai salah satu rangkaian ulang tahun kita gitu? Apakah ini cuma sebatas perayaan euforia atau gimana Mas? Untuk bisa dibagikan kepada teman-teman yang hadir malam hari ini. Monggo. Cek. Terima kasih Mbak Moderator. Saya karena tadi Histeria tidak sempat menyambut dan saya ini kan partai tambahan karena tadinya Bu Wali kan, sudahlah. Gitu. Pertama tentu sebelum menjawab ya, tadi kita belum sempat berterima kasih. Tentu saja saya terima kasih dengan Unika Sugija Pranata, Bu Leni, Mas Adrianus Bintang, Mas Doni Danardono yang sudah saya kontak sebelumnya, akhirnya bisa hadir di sini dan difasilitasi ruangan yang sangat indah dan kesempatan yang luar biasa ini. Terus tentu saja Bung Sam ya, yang juga sudah beberapa bulan satu tahunan ini Bung Wirawiri bantuin juga, terus akhirnya bisa terlaksana karena tanpa bantuan Bung Sam juga nggak mungkin ada kaos di tangan teman-teman. Dan juga Mbak Ita ya yang sudah bersedia hadir dan menyediakan makan malam buat kita semua. Terus ya tentu saya tentu tidak bisa menyebut semuanya ya, tapi ada Mas Mul di belakang. Dulu saya kalau frustasi curhatnya ke rumah Mas Mul yang masih di dekat TBRS, nggak ngasih solusi sih, cuma ya didengerin orang tua itu ya seneng gitu ya. Ada Pak Arido, dosen, teman, terus Pak Tubagus yang mungkin tanpa beliau Histeria juga nggak bisa lah, orang kita juga dulu banyak jaringan di share oleh Pak Tubagus, itu tidak akan pernah saya lupakan. Jadi Pak Tubagus nggak perlu mengklaim pun pasti akan
saya ceritakan kemana-mana karena memang itu hutang yang tidak bisa saya bayar gitu kan. Dan Prof Cecep, tetangga juga, banyak banget ini. Ada mau menyebut satu-satu juga nggak habis nanti semalaman. Tapi ada banyak. Dan tentu saja teman-teman jaringan kampung ya, ada Mas Azhar, itu tadi videonya pas masih sangat muda ya Mas, Pak Waris dan semuanya. Maaf kalau tidak bisa menyebut semuanya, bukan karena apa, nanti bisa habis hanya untuk terima kasih. Tapi ini betul yang disebut Titis, ini sebetulnya baru awal karena kita lagi merencanakan satu acara panjang paling enggak setahun ke depan dan sekarang masih menggodok proposal dan rancangannya. Tapi latar belakang kenapa ada buku, kenapa ada film dan seterusnya itu memang setelah 20 tahun itu kami refleksi bahwa apa yang sebetulnya bisa kita pelajari bersama dari praktek-praktek yang sudah kami lakukan dan bisa ditularkan ke teman-teman. Karena memang saya tahu persis dan teman-teman juga tahu persis survival di Semarang untuk kelompok-kelompok seni budaya itu tidak pernah mudah. Pasti tahu, pasti kalian ngerasain itu kalau memang teman-teman ada di dunia itu gitu kan. Nah karena itu tidak mudah, kami tentu saja punya empati ya, yang sama-sama bergerak di jalan yang terjal ini kira-kira. Terus film ini nanti bagian yang akan kami bawa keliling juga bukunya untuk berbagi yang memang kami bisa berbagi metode, cara, mungkin juga jaringan yang memungkinkan sebenarnya ke arah sana. Dan kalau penjelasan tentang tulang lunak apa segala macam itu sedikit banyak tadi sudah saya sebutkan di filmnya ya. Jadi memang semangat adaptif, fleksibel, terus kemudian iman pada dinamika perubahan gitu yang memang sampai sekarang kami yakini gitu. Mungkin itu saja sih, nanti kepanjangan saya. Terima kasih Mbak Titis. Oke, boleh tepuk tangannya lagi. Terima kasih kembali Mas Adin. Ya, itu sedikit latar belakang ya dari pembuatan film yang mungkin nanti dijadikan salah satu perayaan dari ulang tahun kolektif Histeria. Mungkin di sini ada sutradaranya dulu. Ini karena selama hampir 3 bulan ya Mbak, atau berapa bulan ya itu pembuatannya gitu. Maksudnya Mbak Uca sebagai nggak cuma sutradara, tapi beliau juga dan tim ya, itu terjun langsung karena ini film dokumenter, otomatis kan pembuatannya juga langsung ketemu sama orang-orang yang diwawancara dalam video. Itu gimana sebenarnya prosesnya dan apa yang didapatkan sebenarnya Mbak dari pembuatan film ini gitu? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk premier, kita sebutnya screening publik pertama untuk film Legium Tulang Lunak ya. Dengan proses yang kalau buat saya pribadi prosesnya cepat banget. Mengikuti Histeria saya sendiri sudah berjejaring dengan Mas Adin cukup lama, tapi kita nggak pernah ketemu ya Mas ya. Aku cukup aktif di satu NGO di Yogyakarta, Yayasan Kampung Halaman sebagai fasilitator juga peneliti gitu lalu kami sering lah koneksi tapi lebih ke anak remajanya ya, anak mudanya ya. Terus aku bikin program gitu, terus sering lah berkomunikasi, kadang bikin setiap tahun ada program pemutaran film yang mana salah satu programmer dari Histeria suka proses kok logonya Histeria nggak ada di kompilasi film gitu. Sampai kemarin starting bikin film Purna, mana nih logonya Histeria di kompilasi kok nggak ada gitu. Jadi sebenarnya sudah berjaring lama tapi akhirnya waktu itu ketemulah sama Mas Adin tahun 2000 berapa ya yang kita di Arka Kinari itu ya pertama kali ya ketemu di situ Arka Kinari. Terus berlanjutlah diskusi-diskusi menyimak perjalanan Histeria. Oke, kita Histeria pengen bikin film gitu. Terus draft awalnya malah film pendek, nggak ada tuh di draft. Aku pengen bikin film Histeria, pengen bikin film dokumenter gitu. Tapi nggak pengen film yang kayak profil-profil tentang Histeria. Waduh, gimana ya? Terus masuk udah ngikutin sejak awal. Datanya apa nih? Nggak ada gitu kan. Cuman hard disk yang berantakan di mana-mana. Waktu itu starting tim riset tulisannya juga sedang progres. Idealnya
kalau mungkin bikin film baiknya ya risetnya selesai dulu gitu ya. Baru kita bikin draft kira-kira filmnya yang kayak gimana. Tapi ternyata ya itu dari judul aja Legium gitu, pasukan gitu ya. Semua berjalan militan gitu dan itu akhirnya oke nggak bisa nih kita nungguin tim riset buku itu jadi akhirnya kita malah ngedraft bareng sama Kun sama Putri ya, sebagai penulis di buku ini terus kita ngedraft sama-sama kira-kira kayak gimana gitu sampai akhirnya ada beberapa yang menurutku oh harusnya nih ada bentuk grafis peta wilayah kegiatannya Histeria di mana mengalir karena deadline juga kali ya dengan narasumber yang saya wawancara itu total ditemenin Mas Kesit kayak 30-an narasumber yang saya wawancarai plus udah direkam. Jadi bisa dibayangkan bagaimana narasi-narasi itu semua daging gitu isinya. Jadi memilih itu juga butuh ketelitian dan sampai akhirnya kadang-kadang saya udah hafal dialog yang disebutin. Ini dialognya diulang-ulang looping di kepala gitu. Tapi justru di situ saya nggak bisa ini film pendek gitu. Ini nggak apa-apa bentuknya seperti orang berbicara terus menerus karena sesuai judulnya Legium gitu pasukan militansi bertemu dengan banyak orang itu yang dikerjakan Histeria yang saya intens 3 bulan membaca arsip dan segala oh ini yang dikerjakan Histeria ya begitu ada yang berhasil ada yang gagal ada yang masih wacana juga ya seperti itu yang dikerjain Histeria kurang lebih gitu. Iya terima kasih Mbak Uca boleh tepuk tangannya untuk Mbak Uca. Sebenarnya menarik sih Mbak, tadi nyambung sama yang dibicarakan oleh Mas Adin juga ya, berbicara militansi, berbicara ketahanan komunitas ya terutama, yang ada di Semarang itu seberapa kuat sih? Histeria ternyata memiliki kekuatan yang cukup kuat, 20 tahun gitu ya, dan itu tadi yang ditemukan oleh Mbak Uca bahwa ya ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang mungkin enggak sampai sekarang pun nggak terlaksana gitu ya Mas Adi. Tapi nggak apa-apa. Ternyata itu jadi warna tersendiri gitu ya. Yang mungkin bisa jadi kekuatan lain dari Histeria. Bahwasanya ada hal-hal yang memang harus dipelajari meskipun itu gagal gitu kan. Nah kalau dari komunitas sendiri atau berbicara militansi tentang terutama wacana kota ya, wacana urban, terus pendekatannya mungkin lebih ke riset, lebih ke seni dan budaya, itu mungkin tadi saya sempat sebelum diskusi sempat menelpon Ibu Leni, maaf ya Bu, mengganggu untuk menanyakan sedikit berdiskusi gitu. Kalau di Unika sendiri kira-kira ada nggak ya Bu program-program yang itu terbuka gitu untuk teman-teman komunitas misal atau teman-teman para periset yang ingin bergabung mungkin ada komunitasnya sendiri membicarakan wacana kota atau ingin mengadakan acara bareng tentang tradisi seperti itu. Mungkin Bu Leni boleh menyambungkan atau memberikan sedikit. Ya. Terima kasih Mbak Titis menyambung dari Mas Adin dan Mbak Uca gitu ya. Di kami kebetulan memang ada satu fakultas yang namanya FITL, Fakultas Ilmu Teknologi Lingkungan. Di situ lengkap dari S1, S2, S3-nya gitu ya. Rekayasa Ilmu Lingkungan, program Magister Lingkungan Perkotaan di mana Pak Doni kaprodinya gitu ya. Kemudian ada program Doktor Ilmu Lingkungan. Tentu ketika ini menyangkut lingkungan akan sangat terbuka dengan penelitian-penelitian, kerjasama, kolaboratif, kemudian pengabdian masyarakat. Beberapa tempat yang tadi Mas Adin sebut gitu ya, atau ada di film itu juga beberapa ada yang menjadi satu mitra dampingan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Unika LPPM gitu ya. Kami ada yang namanya kuliah kerja usaha mendampingi teman-teman dari UMKM di beberapa titik gitu ya. Tentu kami juga bekerja sama dengan pihak Pemkot. Mana sih dianggap yang titik-titik perlu dibantu. Kemudian ada lagi yang namanya kuliah kerja sinergis yang didampingi adalah mitranya tim penggerak PKK. Baik dari kelurahan, RW maupun sampai RT. Kemudian ada lagi satu yang namanya kuliah kerja nyata KKN gitu ya. Kemudian kalau untuk di prodi saya sendiri di ilmu komunikasi kebetulan gitu ya
ada beberapa tim yang mengadakan satu riset payung begitu ya, terkait kelompok-kelompok atau kampung tadi yang Mas Adin juga pakai itu ya. Kami lagi mendampingi misalkan di Batik Semarang itu kan ada di Bubaan gitu ya. Di situ ada satu kampung yang secara khusus namanya Kampung Jadul gitu ya. Pak Sandiaga Uno juga beberapa kali ke sana gitu ya. Yang kita sendiri juga heran gitu ya. Jadi selain di Prodi juga ada kami namanya TJI, singkatannya The Java Institute. Fokusnya macam-macam gitu ya. Yang kami juga sedang kerjakan tentang kota Semarang ya, salah satunya itu. Kenapa sih batik di Semarang itu kok belum terkenal kota-kota lain gitu ya? Kalau kita bilang batik pasti Jogja, kemudian Solo, Pekalongan, Lasem gitu ya. Tapi di Semarang kok tidak, padahal ada gitu ya. Ternyata ya ada seperti ini dari temuan-temuan kami. Itu juga kami turunkan sampai ke riset teman-teman. Kandri juga termasuk Mas yang kami dampingi gitu ya. Sangat terbuka untuk itu. Kemudian kalau untuk komunitas-komunitas ya mari bekerja sama gitu ya. Kalau tadi mengikuti dari Mas Adin dan Histeria gitu ya. Prinsip kolaboratif itu tampaknya memang perlu disinergikan gitu. Gitu Mbak Titis. Iya, terima kasih Ibu. Kalau dari filmnya sendiri mungkin tadi kan menyebut Kandri ya. Mungkin kalau perihal ekonomi kreatif itu menjadi multiple effect gitu ya Bu ya. Iya, dari adanya itu. kerjasama, kolaborasi dari teman-teman pekerja seni mungkin, pekerja budaya. Terus yang terutama tradisi tadi Ibu sempat kita bertukar informasi ya. Itu kira-kira kalau dari filmnya sendiri apakah Ibu Leni itu bukan percaya ya, tapi lebih ke sepakat apabila komunitas-komunitas ini itu sebenarnya bisa kok kita sinergikan atau kita kita bekerja bareng untuk ya nggak cuman antar komunitas tapi boleh dengan akademisi, dengan pemerintah mungkin. Gimana Ibu? Iya, sangat-sangat mendukung untuk hal itu. Jadi gini Mas, awal kali kami mengadakan penelitian tentang kampung, ini gara-garanya Mas Adin gitu ya. Saat saya main ke tempatnya Mas Adin di Stonen gitu ya, cerita tentang Bustaman kan. Kemudian saya juga mengikuti yang festival Bustamannya, kemudian Gebyur Bustaman. Nah saya cek ombak nih Mas, Mbak Titis dan Mbak Uca gitu ya. Apakah teman-teman mahasiswa Gen Z ini ya tahu tentang Bustaman gitu ya? Ternyata belum banyak yang tahu Mas. Nah padahal kalau kita lihat tadi keberlanjutan ya, kalau kita bilang keberlanjutan, kegiatan Histeria itu menarik, unik gitu ya. Dari bawah kemudian itu ide-ide dari mereka kolaboratif. Lalu Mas Adin kan sempat bilang di pidatonya tadi ya, di cuplikannya, kegiatan ini belum bisa dipanen nih hasilnya, bisa 3 atau 4 tahun kemudian. Nah bayangan saya bisa jadi yang mengetahui ini adalah orang-orang komunitas yang memang terlibat di dalamnya, orang-orang yang memang punya ide itu atau yang melaksanakan. Kalau tadi kita lihat remaja-remaja itu dikumpulkan untuk mereka juga terlibat mengisi acara. Nah bagaimana dengan orang luar yang sebetulnya juga pengen tahu Mas, tapi bisa jadi karena kurang informasi. Padahal kalau saya lihat tadi Instagramnya cukup gede loh Mas pengikutnya, 11,9K kan ya. Nah tapi apa yang ini kembali lagi gitu ya, jangan-jangan memang perlu dilihat lagi ada branding apa sih yang mungkin masih kurang. Walaupun tadi kita sudah bilang ya medianya tidak pakai media konvensional, udah media yang alternatif, lebih dekat dengan kekinian gitu ya. Tetapi jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan memang ada yang perlu ada strategi branding seperti apa sih supaya orang di luar komunitas itu tahu. Bayangannya kalau semakin besar yang tahu, impactnya mungkin ya nanti misalkan pakai tagarnya selamatkan kampung Petemesan, save Petemesan misalkan, mungkin bisa jadi lebih viral atau apa. Itu bayangan saya gitu ya, karena ketika saya nonton itu lalu saya tampilkan foto-foto pas saya nonton, ini ada loh di Semarang. Mereka taunya apa? Gule Bustamannya tahu Mas.
pernah makan gitu ya, tapi kampungnya enggak tahu di mana, padahal sering dilewati. Nah itu mana tahu, itu yang anak-anak Semarang. Beda lagi nanti yang kebetulan Unika dari Sabang sampai Merauke gitu ya, ada gitu ya, jangan-jangan juga ya pasti belum tahu, yang Semarang saja masih kurang tahu. Tapi menarik dari yang disampaikan tadi, hanya tadi untuk keberlanjutan dan sebagainya, kalau kita mau bilang ini sampai bisa semua orang akhirnya banyak yang lebih tahu. Itu Mbak Titis, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ladi, boleh tepuk tangannya lagi. Ini mungkin kita butuh pandangan juga dari Bung Sam ya, terkait filmnya terutama. Apakah laki-laki ya Bung Sam, karena mungkin Bung Sam kemarin juga sempat ngisi, jadi juga berjejaring dengan Histeria, nggak tahu sih berapa lama ya, karena saya juga baru ya Bung Sam, tapi ketemu Bung Sam berapa kali di Histeria tentunya, itu salah satunya ngisi juga di kelas PK Kota kemarin, karena kita setahun kemarin juga mengadakan banyak sekali kegiatan yang dibicarakan oleh Ibu Leni. Itu salah satunya adalah kelas PK Kota yang rutin diadakan setiap tahun kebetulan, dan mendatangkan beberapa pemateri dari berbagai bidang, khususnya mengenai seni, budaya, dan wacana kota. Mungkin Bung Sam, gimana Bung Sam, kalau melihat dari filmnya ini, setelah mengenal Histeria beberapa waktu belakangan, terus ternyata oh filmnya perjalanannya ternyata seperti ini. Itu gimana Bung? Boleh diberikan sedikit tanggapannya? Kasihan selamat malam teman-teman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya Timina. Mungkin saya sedikit menceritakan mengenai saya, karena saya lihat di satu ruangan ini semua sudah sangat memahami siapa Adin. Ya, mungkin pertanyaannya kenapa ada saya di sini. Jadi saya Samuel Batimena, profesi saya selama 45 tahun di tahun ini adalah perancang busana. Saya adalah seorang fashion designer. Saat ini saya anggota DPR RI Komisi 7, di mana Komisi 7 itu adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Siaran, TVRI, RRI, Kementerian Perindustrian, kemudian Standarisasi Nasional serta Berita Antara. Saya tadi setelah menyaksikan film tadi dan sejak berteman dengan Adin sejak tahun lalu, saya lalu melihat kok kita punya gap yang cukup jauh. Jadi saya sebagai perancang mode sekian lama nggak masuk tuh di dalam pemantauannya Adin di Histeria. Saya nggak tahu nggak masuk karena Adin kurang memahami dunia tersebut, atau nggak masuk karena Adin nggak ngerasa fashion itu penting, ya. Karena sekarang saya ada di Komisi 7, kemudian di dalam ekonomi kreatif Semarang ini justru menonjolnya karena fashionnya. Tadi sempat ngobrol di ruang tunggu, ada yang bertanya sama Pak Trenggono. Pak Trenggono tadi juga mempertanyakan, kenapa fashion ya jadi identitasnya Semarang, kok bukan kuliner? Ya, nah itu terus terang di luar otoritas saya. Tapi identifikasi Semarang adalah kota fashion. Ya. Tapi nggak masuk nih di dalam pemantauannya Adin. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa saya sendiri sebagai fashion designer itu sangat terinspirasi dengan masyarakat Nusantara. Mau di bawah atau di tengah, tidak dengan masyarakat fashionnya yang di atas. Karena saya sendiri melihat masyarakat fashion yang di lapisan atas itu agak kehilangan terhadap akar kebudayaannya. Ya. Saya waktu menang lomba perancang mode tahun 79, tema saya itu sekatenan. Ya, itu tahun 79. Dan tema itu pun tidak saya dapat karena kedalaman, tapi saya hanya dapat dari liputan media pada waktu itu. Dan saya kemudian
di tahun 79 itu bersaingnya dengan anak-anak dari sekolah fashion atau seni rupa ITB, tamatan sekolah fashion London, tamatan sekolah fashion Prancis. Juri saya waktu itu Iwan Tirta, Prayudi, Oreo Alonso, desainer dari Filipina. Kemudian ada salah satu celebs dari Amerika. Ternyata dengan tema sekatenan yang sangat sederhana tampilannya kalau dibandingkan dengan kompetitor saya lainnya, saya justru menang juara 1. Di tahun 79 saya masih kelas 3 SMA. Nah tentunya ini juga karena latar belakang keluarga, saya itu dapat apapun selalu harus mempertanyakan kenapa. Jadi kenapa itu selalu menjadi pertanyaan dari setiap hal yang terjadi pada saya. Jadi setelah saya diumumkan, saya bertanya kepada Ketua Dewan Juri, Pak Iwan Tirta almarhum, Pak kok saya sih yang jadi juara? Ya. Dan jawaban dari beliau, karena genuine. Ya, karena genuine, mengambil tema sekatenan, tapi kemudian bisa bersaing di tataran nasional. Dan di usia tersebut, jawaban ini dan karya saya akhirnya jadi kekuatan buat saya. Bahwa Nusantara ini, it's a never ending inspiration buat saya. Nah sejak itu, saya selalu berkreasi berdasarkan kekayaan Nusantara. Dan saya selalu menggunakan wastra-wastra Nusantara. Sampai saat ini. Walaupun saya lihat juga kelemahan dalam kualitas, kelemahan dalam manajemen, tapi itu adalah tantangan yang harus diatasi. Dan saya sempat bicara sama Adin juga. Tadinya Adin tuh mau mengundang teman-teman saya orang fashion ke acara ini. Ya, jadi saya bilang, Din, terlalu pagi. Karena kalau teman-teman fashion saya datang ke acara ini, pasti selesai acara saya yang akan dikomplain. Lu ngapain sih ngajak gua ke acara ini? Ya. Nah, ini adalah jarak yang saya maksud yang memang harus didekatkan. Karena berbagai kebudayaan, kesenian di berbagai kampung seperti yang tadi kita lihat di film, ini sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Tapi kata tadi Bernadette dipanggil siapa sih? Leni. Kata Leni tadi, kolaborasinya harus dibangun. Ya, kolaborasinya harus dibangun. Dan ini memang kita harus cari titik tengah. Tadi saya cuma gagasan sepintas, saya sampaikan ke Adin, gagasan yang sangat surface sebetulnya, sangat permukaan. Din, ajak dong orang-orang fashion untuk berkreasi, kemudian mengambil berbagai lokasi atau kampung-kampung yang memang menjadi bagian dari liputan dan kerjasama kamu. Jadi ini saya berpikir menjadi suatu jembatan supaya ada interaksi tersebut. Ya, karena sekarang nih lepas. Dan saya senang sekali bahwa pada malam hari ini diketemukan dengan Uca ya. Dengan Uca, dengan Leni, dengan Titis, dengan Adin, dan terutama dengan teman-teman sekalian di ruangan ini. Jadi saya sangat berharap bagaimana saya sebagai anggota DPR di Komisi 7 memang bisa nanti pada saatnya lebih banyak mendapatkan masukan dari teman-teman maupun jejaring yang Adin miliki untuk benar-benar kita melihat ekonomi kreatif ini sebagai suatu kesatuan dari hulu ke hilir. Jadi jangan ada jarak yang kemudian memisahkan. Fashion itu hanya milik lapisan tipis di atas, kemudian berbagai kegiatan kebudayaan dan seni ini adalah ya kegiatan sendiri. Padahal seharusnya kalau terjadi kesatuan ini, saya bisa melihat bahwa ini akan menjadi hal yang sangat mendorong kreativitas dari orang-orang fashion, dan insya Allah kreativitas ini kemudian juga bisa menghidupi masyarakat di bawah dengan kolaborasi yang tadi disampaikan, sehingga kita bisa berbuat lebih banyak untuk Semarang sebagai salah satu kota yang menurut Adin identitasnya masih harus dipertegas. Begitu ya Mas Adin ya?
Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Sam. Ya, cukup. Apakah teman-teman sudah mengenal Bung Sam? Nanti kalau belum kenal mungkin bisa kenalan di belakang ya. Memang ini, jadi ini mau dijawab dulu apa gimana Mas? Mengenai radar tentang fashion itu selama 20 tahun misal di film Histeria terutama ya, karena militan Histeria selama 20 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Ternyata itu menurut Bung Sam belum masuk radar fashion itu. Itu apakah ada alasannya atau mungkin ternyata selama ini berjejaring dengan beberapa teman-teman kampung atau komunitas sudah mencoba melakukan itu tapi ternyata ada kegagalan atau gimana, itu mungkin bisa ditambahkan Mas Adin atau teman-teman Histeria yang lain mungkin sebelum ke teman-teman di malam hari ini. Ya, kalau eksperimen pertama itu justru malah di Bustama waktu itu bikin fashion. Emang ada, dan ada pemotretan yang temennya Mas Win ada gak? Mas Win udah pulang ya? Mas Win itu fotografer Mas, dia bawa teman-temannya sama, terus ada yang perias, terus kita di kampung kita juga banyak remaja, cewek, cowok-cowok gitu. Itu ada sesi pemotretan waktu itu. Tapi sayangnya emang itu sekali itu ya waktu itu ya. Terus enggak diteruskan sih Mas. Kalau yang itu yang paling lapis paling enteng dulu lah, yang mendalam. Udah. Sepertinya sudah mulai lelah. Ya, untuk informasi tambahan juga bahwa sebenarnya dari film ini pun terlihat ya tadi beberapa eksperimen ya disebutnya, yang akhirnya beberapa yang berhasil diteruskan, yang enggak ditinggalkan gitu. Itu salah satunya justru yang Gulai Bustaman itu pun setahu saya salah satu produk yang mencoba dibangkitkan kembali oleh teman-teman kolektif Histeria gitu Bu. Itu salah satu, itu masuk ekonomi kreatif kan Bung Sam ya. Itu salah satu potensi dari satu daerah yang mungkin jadi jejaring Histeria sudah lama, yang akhirnya ya itu efeknya adalah gimana manfaat itu kembali lagi ke masyarakatnya seperti itu, dengan menghidupkan kembali budaya yang ada di sana, mengajak berkegiatan, entah itu bentuknya festival ataupun riset gitu ya. Dan ya nanti efeknya salah satunya adalah ekonomi untuk masyarakatnya berputar seperti itu. Nah, ini tadi sedikit tanggapan dari keempat narasumber kita. Mungkin ini kita mulai buka sesi tanya jawab aja ya. Terutama buat yang hadir, tadi sudah disebutkan oleh Mas Adin juga, di sini banyak Halo? Oh ya. Mulai dari teman-teman mahasiswa mungkin, mulai dari akademisi, dosen, sampai para tadi para dinas Bapak dan Ibu sekalian dari Disporapar, Dinas Pendidikan, Dinas mana lagi ya tadi yang saya melihat banyak tapi saya lupa untuk menyebutnya satu-satu. Mungkin bisa memberikan tanggapannya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Monggo kami buka sesi ini untuk 3 pertanyaan dulu atau mungkin tanggapan. Silakan. Sharing juga boleh loh. Dari sayap sebelah kiri. Dari yang tengah? Oh ya, monggo. Boleh minta bantuannya teman-teman. Oke. Ada lagi? Oke, satu dulu ya teman-teman. Oh, Masmu. Maaf, nggak pakai kacamata Mas Mul. Nanti saya habis ini dimarahin Mas Mul pasti. Mas Mul mungkin nanti bisa ya memberikan sama Masnya Mas Wit ya. Oke. Mungkin gantian dulu silakan Mas. Tes.
tes. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ridwan, perwakilan dari Karang Taruna. Saya mau menanyakan kepada narasumber. Yang pertama, kenapa mengambil nama histeria? Selanjutnya, kenapa yang diambil tema legiun, tulang lunak? Terus ya, kenapa mengambil subjek di Desa Petempesan, dan itu syutingnya untuk berapa hari, satu take? Tes. Oke, selanjutnya untuk Mas Wid. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Wiwit, saya dari Kelab Buku Semarang. Mengomentari film ini, saya ingin mencoba merespon di part terakhir tadi yang bagian Mas Adin bercerita tentang bagaimana sebuah kolektif ini apakah akan gagal ataukah nanti hasilnya di ladang yang lain gitu loh. Saya kira pernyataan itu bertolak dari satu kenyataan bahwa histeria dalam 2 dekade ini memang menjadi semacam, kalau saya menyebut, partner dalam memberikan suntikan semangat. Nah, karena dalam bahasanya Mas Adin itu, nek lemes ngeletak ya ora apa-apa, tapi sesuk berdiri lagi itu ya. Lemes, males, tapi besok berdiri lagi. Dalam konteks komunitas sastra di Semarang, saya ingin menggarisbawahi karena kebetulan di Kelab Buku Semarang memang fokus ke pembicaraan tentang buku-buku sastra. Satu hal yang kemudian terjalin adalah barangkali memang ada hambatan-hambatan dalam komunitas ketika lambat laun eksistensi naik, hadirin tambah banyak dan intensitas bertambah. Lama-lama persoalan adalah kemudian lalu mau apa lagi gitu kan. Itu kan sebenarnya satu siklus yang terus menerus begitu. Ketika misalnya 3 orang kumpul lalu mau apa lagi begitu kan, seperti itu. Nah, satu hal yang saya petik dari relasi Kelab Buku Semarang dengan histeria adalah bagaimana kerja-kerja kolaboratif itu sebenarnya perlu menyentuh ranah komunitas yang sebelumnya merasa barangkali tidak memiliki tempat untuk bertanya, tidak memiliki tempat untuk masuk ke jalur-jalur tertentu begitu. Dan histeria dalam konteks film tadi itu memberi satu katakanlah pegangan kepada komunitas, terutama ya di tempat kami di Kelab Buku Semarang, adalah untuk bagaimana kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi mau apa, otomatis ini terganggu, ini mau apa lagi nih. Nah, di histeria itu pantikan-pantikan itu muncul kembali untuk melakukan ini itu loh. Itu saya kira yang sangat diperlukan untuk memberi semacam pupuk atau memberi semacam nafas baru agar komunitas-komunitas itu tidak gampang lahir tapi gampang mati. Lebih gampang melahirkan komunitas baru ketimbang mempertahankannya untuk terus-menerus. Itu seperti yang dilakukan di teman-teman Kelab Buku Semarang sejak 2014 sampai beberapa tahun terakhir agak lembek. Tapi lagi-lagi dikirimi undangan sama Mas Adi ini Kelab Buku Semarang. Sampai akhirnya jadi kepikiran, iya ya, kita perlu melakukan reaktivasi lagi, reaktualisasi tentang bagaimana forum buku ini akan terus berlanjut. Itu respon dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, monggo Mas Mul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Sam, Mbak Lita dan Mbak Uca ya, dan Nadine. Dia sering datang ke tempat saya di rumah Ndak Mas gitu ya. Saya suka dia kalau datang selalu bawa kacang, bawa bunga matahari, bawa minum sendiri. Dipikirnya saya nggak bisa bikinin kopi, tapi dia kayaknya nggak suka kopi gitu ya. Dari mulai rumah yang di Genuk sampai sekarang gitu.
dan terakhir kemarin juga sempat main. Kalau saya melihat film dokumenter ini memang ada beberapa hal yang menurut saya, karena saya mulai dari mahasiswa sampai sekarang ini, dan kenapa tadi dia maksa untuk membawa modelnya Mas Sam, karena kebetulan dia kayaknya lagi cari jodoh. Jadi siapa tahu ada yang nyantol gitu loh, gitu. Rasa tetap melengkong gitu tadi, kayaknya sih begitu. Ada motif di balik keinginan dia gitu ya. Kalau saya melihat dan film ini menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain. Semarang memang sering, termasuk diantaranya kan kami juga beberapa kali membuat komunitas dan saya rasa sempat juga booming tapi juga nggak bisa bertahan lama seperti yang dilakukan oleh Adin. Cuma memang ini agak nggak fair Mbak Uca, karena tampaknya kan yang di blow up dalam film ini kan lebih banyak keberhasilan terakhir dari Histeria. Sementara kalau saya melihat dan mengikuti dari awal, tadi memang sempat muncul ada fotokopian yang diedarkan dan ditawarkan termasuk kepada saya begitu. Kami beli untuk menghidupi mereka dan yang juga tidak boleh dilupakan sebetulnya, dan menurut saya pada waktu itu saya anggap tidak berhasil, tapi ini bagian dari proses kegigihan yang sangat luar biasa dengan gerobak art, muter film sing nonton wong loro, wong siji, atau kalau enggak dia sendiri yang nonton gitu loh. Itu luar biasa dan tetap konsisten meskipun sampai pada akhirnya ngeluh dengan gerobak artnya yang gensetnya dicolong karo anak buah dewe gitu kan, inventarisnya sudah habis-habisan, bahkan nyaris pada waktu itu dia sudah sangat putus asa dan kayaknya ya dari nada yang saya dengar itu sudah mau menutup Histeria. Tapi alhamdulillah ketika kemudian ke Jakarta, ke luar negeri dan sebagainya, terinspirasi kembali untuk kemudian hidup. Tapi jadi menurut saya film ini memang agak kurang fair kalau tidak banyak menceritakan betapa kemudian semangat dan konsistensi itu penting untuk sampai pada hari ini yang Adin yang sebentar lagi akan pindah markasnya di lahan yang jauh lebih luas dan mungkin lebih representatif gitu kan. Alhamdulillah, dan saya ucapkan selamat atas konsistensi gitu kan. Dan yang penting lagi juga tampaknya dari mulai sastra berubah kemudian ke film, kemudian ke tradisi, dan sekarang lebih bagaimana ingin menggerakkan tradisi yang ada di kampung-kampung, itu mungkin belum terceritakan secara baik di dalam film ini. Yang kemudian juga kenapa sih kemudian apakah antropologi itu yang mendasari perubahan ini semua begitu, ataukah ada sesuatu yang lain? Bu Lita, saya tidak setuju kalau Bu Lita kemudian mengatakan kenapa sih Semarang batiknya nggak bisa seperti, ya memang nggak punya tradisi ya menurut saya, dan itu sudah menjadi diskusi di beberapa forum kalau kita bicara tentang batik gitu kan, dipaksa-paksakan ada kampung batik begitu. Kalau saya mendengarkan kan itu hanya tempat untuk kemudian persinggahan lah batik-batik, pedagang-pedagang batik. Jadi dipaksakan ada canting di sana. Dan yang kedua, siapa sih yang orang mau suka dengan desain-desain batik yang dipaksakan sekali. Saya malu kalau sekarang ada Mas Sam. Ada Bang Sam di sini, ada Bung Sam di sini. Saya malu sekali. Ada Asem, ada Lawang Sewu, ada Tugu Muda. Makso banget. Siapa? Saya saja sebetulnya. Saya nggak pernah membeli. Karena memang secara artistik tidak ada sama sekali nilai estetika. Kalau mau bicara tentang estetika Semarang, kalaupun misalnya mau dicari-carikan itu nggak, makso banget. Jadi kalau dengan desain seperti itu dibandingkan dengan Pekalongan, mungkin Solo atau Jogja, ada beberapa kota yang lain yang jauh lebih intens dalam upaya pencariannya, menurut saya ini jauh lah. Hanya karena kebetulan saja pada waktu itu lagi tren, lalu kemudian juga pemerintah kota mensupport sehingga beberapa sekolah, lalu kemudian seragam-seragam di pegawai di ASN di Kota Semarang ini mau pakai itu gitu loh. Kalau mau bicara soal desain, Bu Lita, saya pernah dipameri sama mahasiswa saya dan itu menurut saya jauh lebih indah, lebih bagus, dan ada sekitar 30 desain. Dan kebetulan sekarang ada Bung Sam. Nanti kalau memang Bung Sam berkenan bisa saya lewatkan Adin, dan menurut saya kemarin sempat dikomentari oleh Bu Wit, iki keren. Ini bagus meskipun ada beberapa yang agak cerewet. Tapi lebih bagus, lebih bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah desain yang tidak memaksakan diri. Dan ya meskipun ada kecenderungan dekat-dekat dengan lasem, tapi menurut saya itu jauh lebih bagus dari apa yang selama ini. Saya berani mengatakan bahwa desain yang batik di Semarang udahlah
teramat sangat memaksakan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari keempat narasumber, tadi ada 3 ya. Untuk sesi pertanyaan pertama dari Mas Ridwan dari perwakilan Karang Taruna. Beliau menanyakan kenapa mengambil nama Histeria. Gitu Mas Adin. Yang kedua, kenapa temanya adalah Legiun Tulang Lunak. Dan isinya salah satunya adalah di wawancara di Petemesan. Dan itu beliau Mas Ridwan ini penasaran gitu Mbak, berapa lama prosesnya, seperti itu. Untuk satu take-nya dibutuhkan berapa lama. Terus tadi dari Mas Wiwit ya dari Klub Buku Semarang, Mas Wiwit lebih ke sharing mungkin ya Mas ya, tentang bagaimana hubungannya, komplimen ya, tentang hubungannya dengan Histeria selama ini, tentang apa kontribusi Histeria terutama untuk teman-teman Klub Buku Semarang seperti itu. Terus ngomongin konsistensi, tentang intensitas, tentang pertanyaan-pertanyaan mungkin keputusasaan seperti itu ya. Terus tadi dari Mas Mul ya, alumni saya juga, beliau adalah dosen dari FIB Undip Pak, ternyata merasa kurang fair dengan film ini Mbak Uca, karena beliau mungkin menjadi salah satu saksi selama perjalanan Histeria selama ini, mungkin lebih ke kenapa yang ditampilkan kalau ngomongin apa namanya militansi, terus ngomongin tentang kolaborasi, ya lebih ke militansi sih ya. Kenapa kok nggak ditampilkan yang pas jatuh-jatuhnya gitu? Iya, pas lagi menderitanya nggak ditampilkan gitu. Mungkin nanti bisa jadi, iya, mungkin bisa jadi tambahan untuk episode selanjutnya ya, tapi nanti mungkin bisa dijelaskan juga gitu. Terus tentang batik juga tadi Mas Mul memberikan tanggapannya bahwasanya memang ya jauh gitu bicara estetika kalau ngomongin Semarang, batik Semarang dengan batik-batik lain gitu yang mungkin pengkaryaannya dan pencariannya itu lebih banyak, lebih lama juga, itu jauh gitu. Jadi daya tariknya juga kurang seperti itu mungkin ya. Terus tradisi juga di Semarang nggak ada tradisi ternyata, nggak ada. Semarang itu kota yang mungkin mencoba menciptakan kayak gitu. Nah itu gimana Mas dan Mbak semua ini para narasumber mungkin akan memberikan tanggapannya. Mas Adin dulu mungkin. Kenapa harus Histeria Mas? Yus masih di ruangan nggak sih? Oh iya Mas Yus. Wah, yang beri nama udah cabut toh. Dia founder kami ya, generasi pertama. Ada Yosi juga yang datang. Terima kasih Yos. Dia nggak ngasih alasan sih. Waktu itu cuma karena ada film kartun Perancis Histeria sih. Terus kita ya berusaha untuk filosofis salah. Tapi kan itu dibuat-buat. Yus itu ya karena seneng Muse aja dulu. Ada lagu judulnya Histeria, ya terus ada kartun ya gitulah. Tapi kalau mau dibikin serius ya ada aja, bisa serius, bisa daki-daki bisa, tapi enggak mah. Kalau nama itu terserah teman-teman lah. Nama itu bisa apapun, itu bisa jadi doa juga kan, enggak ada tinggal nanti praktek itu yang akan menjadi penting gitu kan. Waktu kami ganti logo 2011 itu yang menciptakan logo aja bilang ya ini jadi bagus ya karena dipakai secara konsisten terus menerus gitu. Kalau lama-lama kan nanti juga akan jadi keren dengan dirinya sendiri kalau emang sampai di sana gitu. Tapi kalau enggak ya nama sebagus apapun akan lama gitu. Terus kenapa Legiun? Nah ini mungkin yang akan cerita ya, enggak akan mencampuri itu. Terus kalau kenapa Petemesan? Nah kalau kenapa Petemesan yang dipilih sebagai objek filmnya, nah itu mungkin Uca. Tapi kenapa kami memilih Petemesan? Petemesan itu bagian dari jaringan-jaringan kampung yang lain sebetulnya. Ada dulu Kampung Malang yang juga teman-teman datang, ada Nongko Sawit, ada Jatiwayang dan banyak yang lain lagi gitu kan. Dan itu juga saya berterima kasih 2 tahun belakangan kan saya tektokan banyak dengan teman-teman Bapeda,
Halo Mas Daru, yang juga sudah datang gitu kan. Kami dikasih data kampung tematik juga. Nah itu biasanya kami juga kurasi ulang, ada teman-teman dari kampung Jawi gitu. Nah biasanya apapun motifnya, meskipun itu misalnya pekerjaan dari pemerintah kota atau kami yang nyari sendiri, kalau kami melihat bahwa warganya itu bisa diajak bergerak, itu biasanya kami akan ikut bergerak gitu. Tapi kalau setelah bergerak itu tidak ada apa-apa ya kita nggak akan terusin gitu, terlalu mahal buat kami, waktu, tenaga, pikiran segala macam gitu. Mau diimpus pakai duit berapapun kalau dia bergeraknya tidak alamiah dari warga itu pasti berat. Tapi kalau proyek, kita kelarin, kan proyek. Tapi setelah itu biasanya kita nanya, ini gimana, uang sudah habis semua nih, mau lanjut gak? Kalau mau lanjut kita pasti akan cari cara bersama, kan nggak selalu soal duit. Itu mungkin yang agak membedakan kami dengan IO yang lain ya, yang misalnya emang bergeraknya dilandasi karena emang duit semata gitu. Terus Wiwit tadi yang nggak ngasih pertanyaan dan apa, tapi Wiwit ini termasuk generasi pertama yang riset di Bustaman. Tepuk tangan dong untuk Wiwit. Wah, saya udah pusing itu. Kan kita katanya mengajari jurnalisme warga. Wah, kita kumpulin anak-anak muda. Nah, kalian kalau ngadepi di kampus kan kalau ngajar kan nggak berani ngomong mahasiswa. Kalau orang kampung itu kita ajari ya pakai Walkman itu dulu, pakai ini. Jadi kita diajari ya dia bergerombol. Mereka datang karena penasaran. Ini mas-masnya ngapain ini dari kampus gitu aja. Jadi bergerombol bukan karena pengen belajar. Tapi belajar itu ternyata proses yang lain sebetulnya. Jadi menumbuhkan pengetahuan itu butuh waktu gitu. Dan juga kami lakukan pelan-pelan, tapi saya juga nggak bisa dong ini pekerjaan berakhir begitu saja gitu. Nah, Wiwit ini yang jadi korban. Kita paksa dia menulis sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang jadi basis pengetahuan yang akhirnya diproses menjadi satu konten festival. Nah, metode itu yang kemudian kami kembangkan, kami adaptasi, kami bikin bienal versi kami sendiri, kami bikin bienal tidak atas nama kota tapi atas nama yang kami create sendiri gitu, dari Nongko Sawit, dari mana, Kemijen dulu, kemudian Nongko Sawit, terus berikutnya di beberapa titik di kota termasuk di Krapyak, terus terakhir di Tambakrejo. Itu adalah metode-metode yang kami kultivasi gitu ya, kami budidaya dari tahun 2013 itu di waktu mungkin kita sudah nggak ngerti lagi sih berkesenian di Semarang buat apa sih gitu loh. Karena tahun-tahun itu kan kami jauh tidak terkenal. Sekarang ya sedikit terkenal gitu kan. Tapi dulu nggak ada yang kenal kami, nggak ada duit juga. Kontrakan mahal, orang tua juga sudah nggak bisa kita porotin lagi, udah malu gitu toh. Kan harus sangat realistis gitu. Satu-satunya jalan ya kami harus mencari beyond economic reason gitu loh. Gak bisa kalau motifnya hanya ekonomi, ini gak bisa break even point. Apa yang kami kerjakan itu bukan model bisnis. Ini kan gak model bisnis, ini kan beda dengan logika-logika startup yang dibangun dari sejak awal. Ini model bisnisnya begini, bisnis kanvasnya begini, nanti break even point-nya begini. Gak ada. Kolektif atau komunitas itu dibangun melalui kadang-kadang sentimen, kadang-kadang romantisme. Ini di bisnisnya gak mungkin gitu loh. Di waktu itu gitu kan. Oh ternyata ya ada ya kadang-kadang setelah itu kan. Setelah agak pinter gitu kan. Tapi waktu itu wah mentok ya. Nah apa yang kemudian kami kerjakan? Ya sudah kita hidup di kota, apa yang terjadi pada kota akan kembali pada kita, baru itu kita bikin banyak intervensi gitu dengan cara kami sendiri. Purna masih kerja di PLN, dia cutinya digunakan untuk bikin festival gitu. Aku kerja sebagai wartawan kriminal, Openg dulu masih Mas Bagus masih regulator kompos. Jadi semua orang tahu bahwa kita ini nggak bisa makan dari kesenian. Udah selesai dengan kesenian. Kita harus hidup, kita harus makan. Nah, kita bekerja seperti layaknya orang normal, tapi ruang terlanjur disewa, sama seperti Wiwit, mau berhenti ditelepon dari Jogja, Den ada yang mau pentas nih, aduh ini jebakan-jebakan ini yang saya juga bikin jebakan ke teman-teman, anak-anak muda yang mau putus asa nih kita undang lagi, ayo kita tahu dia udah di titik putus asa di sini, tapi ada cinta di belakang di sini loh, kita pantik lagi nih cintanya nih, mampus kalian, bekerja lagi dia. Kadang bergulir, nanti putus asa lagi, suntik lagi. Ya, begitu itu caranya. Kan dulu kan kita begitu.
Sampai kemudian menemu polanya, ya polanya sendiri. Apakah pola dengan berdamai dengan pekerjaannya atau dengan dia sudah menemukan pendanaan di tempat-tempat lain dan seterusnya gitu kan. Mungkin untuk Mas Mo terakhir, apakah ini juga apakah antropologi mempengaruhi saya atau saya terpengaruh di situ gitu ya. Memang tidak bisa dipisahkan karena di sastra waktu itu emang Mas kan nggak dapat penelitian lapangan ya karena ngambil studi teks gitu kan. Jadi oke, kita belajar antropologi terus baru kita pikir oh yang kita kerjakan ternyata ada namanya, ada teorinya gitu. Baru itu legitimasi dari apa yang kami kerjakan kalau kita mau ngomong di forum-forum akademik gitu kan. Sebelumnya kalau kita nggak punya itu kadang-kadang kan dianggap nggak punya legitimasi ya Mbak ngobrol, maksudnya oh kamu belum S2 misalnya atau kamu nggak punya riset atau nggak tulis jurnal atau apa. Jadi itu bagian dari cara kami untuk ngomong dengan akademisi atau dengan kanal-kanal yang lain gitu kan. Nah maka Pentakaleb itu menjadi sangat sophisticated ya bagi kami ya karena festivalnya di kampung tapi juga seminar-seminarnya itu juga di sana. Kami drag orang-orang itu apakah dari dinas atau dewan atau dari akademisi bikin seminar-seminar di tengah pekarangan, di dalam masjid, di garasi, di ruangan warga. Terus pertanyaannya apakah warga paham? Wah ya pasti enggak. Gila Pak, kalian presentasi jurnal-jurnal bahasa Inggris itu ya gak paham lah. Tapi kita paksakan dulu karena sekali lagi saya percaya bahwa pelajaran itu atau belajar itu adalah proses yang sangat pelan-pelan gitu. Kita baru sadar mungkin setelah sekian tahun gitu, tapi harus ada yang mau melakukan gitu. Dan saya kan tahu kan ketika kita nulis jurnal harus pakai bahasa Inggris, kemudian dipresentasikan pakai bahasa Inggrisnya juga nggak cukup clear di hadapan orang-orang yang juga nggak paham bahasa Inggris, bayar lagi itu kan gila ya. Tapi itu kan yang diinginkan dunia pendidikan kita, ya sudah kita turuti. Tapi saya punya kenakalan yang lain ya, udah ini kita harus bawa ke kampung nih, kita kerjain semua orang nih. Ya mereka pasti akan slack tuh obrolan itu, tapi obrolan ini harus terjadi bagi kami. Karena dari situ ada kesempatan untuk membuat jeda bahwa dengan hidup kita, dengan apa yang kita tinggali, dengan perspektif yang lebih kritis. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangannya. Mungkin langsung saja ya karena waktu sudah sangat malam. Mungkin dari Mbak Uca untuk menanggapi pertanyaan tadi, Mbak tentang Legiun. Ya, terima kasih pertanyaannya dan juga tanggapannya dari Mas Mu ya. Saya jawabnya dari Mas Mu dulu kali ya. Soal kok nggak di eksposisi melas, terbengkalai. Kalau ibaratnya kayak ikan itu baru dari laut ke darat dia udah susah bernapas, mungkin pernah ya histeria. Karena saya dapat cerita-cerita itu, ditipu temennya lah, kehilangan peralatan-peralatan, itu juga ada cerita-cerita kayak gitu. Tapi mungkin karena saya bukan dari histeria, saya justru melihat itu jauh lebih clear gitu ya. Latar belakang saya antropolog, terus kemudian itu juga membantu saya mengkerangkakan pertama kali hadir di histeria bersama teman-teman yang lain ya, bahwa kalian berantakan banget ya datanya gitu. Itu pertama impresi saya. Kedua, sebenarnya kalian isunya ngerjain apa sih? Kayak ini masuk gitu. Jadi sebenarnya ngerjain apa? Kok waktunya cuma sebentar gitu. Mungkin karena pendekatan etnografi yang cenderung lebih panjang, penelitian yang enggak, kayaknya kalau 1-2 bulan itu kayak cuman baru surface tadi, baru dasar gitu. Itu yang jadi pegangan saya, pertanyaan saya, modal saya pertama kali hadir di histeria. Dan itu dijawab pelan-pelan oleh Mas Kesit, oleh Purna, oleh Titis, mungkin juga oleh Nela. Loh kok banyak gitu, kok banyak yang menjawab gitu. Kemudian bergulir, loh kok namanya Adin terus, muak juga saya lama-lama gitu kan. Kayak saya sempat berpikir bahwa film ini apakah harus ada Adin ketika semua orang bilang Adin. Itu juga jadi buat apa gitu ya, buat apa ada nama, buat apa dia memberi statement kalau semua orang juga udah mengglorifikasi Adin gitu ya. Itu juga sempat saya pertimbangkan di alur film gitu. Tapi pada akhirnya setelah 30-an wawancara ya Mas Kesit ya, Mas Kesit cukup menemani perjalanan proses pembuatan film dokumenter ini, itu kayak
Oh iya, Mas Adin harus memberi statement atas dirinya sendiri gitu. Jadi prosesnya kemudian saya wawancara 30-an lebih itu, lalu terakhir baru Mas Adin saya wawancara. Saya pengen tahu dengan beberapa pantikan pertanyaan, terus kemudian selama proses saya malah justru jarang banget ngobrol sama Mas Adin. Jarang banget, kayaknya kalau ketemu, kalau bisa tuh nggak usah ketemu gitu ya. Karena saya takut diintervensi gitu, ada aku nggak mau lah, ini kan komunitas, ini itu kan kerja militan, kerja bersama, itu kenapa Legiun, saya bilang tadi. Ya kan ini buah pikirnya bukan hanya dari satu orang Adin aja menurut saya waktu itu. Karena saya dari luar, ada Titis, ada Nela, ada teman-teman Gen Z yang baru hadir di PK Kota Institute gitu, yang sudah mengeluarkan pendapat mereka. Tapi oh ya, memang sebuah tempat itu harus ada tokoh gitu. Dan itu harus keluar dari dia sendiri tanpa saya harus bertanya. Itu yang harus muncul dari Mas Adin sendiri. Sampai akhirnya kami ngobrol panjang, wawancara sama Mas Adin dengan kamera itu sekitar 2 jam ya. Dari 3:30 sore sampai azan akhirnya memberi kode bahwa udah selesai nih wawancaranya sama Adin, nanti kebanyakan gitu. Itu yang akhirnya saya coba mengulang-ulang kalimat-kalimat yang muncul dari semua orang sampai akhirnya oh iya emang histeria itu legiun tadi. Legiun tuh mungkin pasukan ya, kelompok, gerakan gitu. Itu term yang saya pilih legiun itu muncul dari mungkin karena suami saya adalah pencinta buku gitu, kebetulan koleksi bukunya banyak gitu. Saya punya judul film, judulnya draft film, judulnya Pasukan Gagal Tobat gitu. Ini jangan sampai mereka gagal gitu ya maksudnya. Tapi ketika melihat buku-buku dan melihat oh iya term legium tuh menurutku sangat menggaung gitu rasanya. Itu sih dibanding misalnya pasukan atau kelompok atau gerakan, kok kayaknya saya menangkap kok kayaknya mereka tuh punya misi melampaui UN United Nation gitu loh rasanya gitu. Rasanya tapi ya cita-cita itu kemudian tertanam gitu. Saya menangkap itu dari semua yang saya temui sepanjang proses pembuatan. Dan mungkin pendekatan artistik yang jadi tantangan saya karena durasi sangat pendek. Terus saya harus sebagai peneliti dan filmmaker itu kedua hal yang cukup kadang mengganggu tapi juga membantu saya melihat kerangka berpikir. Kalau peneliti mungkin bisa melihat dari banyak perspektif, akhirnya sebagai filmmaker saya harus memilih satu. Apa yang harus diutamakan di film ini. Saya memilih sebagai mewakili generasi milenial dan Gen Z, yaitu isu krisis iklim. Menurut saya itu yang paling penting dan itu yang perlu ditarik ke ranah global gitu. Histeria akan tahu di wilayah Semarang, Jawa Tengah, Jawa. Tapi bagaimana histeria dibawa ke ranah global? Maka saya masuk ke isu lingkungan. Krisis iklim yang ada di Semarang itu adalah salah satu contoh berdasarkan data yang saya baca ya. Memang jadi salah satu contoh mewakili Asia bahwa penanganan ROP-nya gitu. Itu juga disampaikan Bu Wiwi sebenarnya ketika proses wawancara. Nah, saya akhirnya memutuskan mengambil itu. Kenapa PT Mesan, kenapa Bustaman, kenapa Kemijen, Tambak Rejo itu sangat eksotis bagi seniman di Jawa ya. Saya melihat itu banyak seniman yang akhirnya merespon Tambak Rejo sebagai tempat yang cukup bisa dieksplor dari sisi banyak hal ya Bu ya, dari tata kota, komunitas, apalagi hubungannya isunya climate. Tambak Rejo, iya itu juga jadi pertimbangan saya. Apakah jangan-jangan saya malah mengobjektifikasi si kampung ini, itu juga jadi pertimbangan yang besar. Sampai akhirnya saya memilih dari sekitar berapa ya, 12 kampung di Semarang, aku lupa ya. Tapi setahu saya ada 12 kampung yang jadi labnya teman-teman histeria di Semarang. Saya dan tim waktu itu memilih akhirnya nggak bisa kalau semuanya. Kami harus mencari benang merahnya. Benang merah yang paling dekat adalah isu lingkungan tadi, lahan sempit seperti PT Mesan dan Bustaman. Lalu yang memang dekat dengan isu air itu Tambak Rejo dan Kemijen. Yang punya progres yang luar biasa ya Kemijen ya, dari progresnya yang Kalibanger itu artinya masyarakat ini punya kesadaran itu sebetulnya.
kemudian hadir histeria yang memantik dengan isu-isunya yang terus konsisten, itu yang pengen ditunjukkan di film ini. Terus konsisten, memang hadir banyak orang. Sempat kepikiran, film ini bikin pusing nggak ya dengan banyaknya orang gitu ya. Banyak banget orang bilang, ya udahlah nggak apa-apa, aku juga hadir di histeria ya juga pusing gitu dengan segala isunya gitu. Tapi ya kayak Titis ada di ujung sana gitu, besoknya tahu-tahu dia jadi moderator. Terus Purna yang tiba-tiba bisa menemani saya sepanjang hari ngomongin, sangat fluent ngomongin isu petemesan dan ternyata tesisnya juga di sana, artinya mereka cukup dalam gitu loh tentang itu. Dan oh ya emang ada bentuk kerja seperti ini, dan saya harap semoga film ini tuh bisa jadi salah satu apa ya, referensi kerja-kerja kolektif, kerja-kerja kolaboratif yang hadir di Semarang gitu, dengan merespon beberapa isu gitu. Ya mungkin fashion juga bisa ya, seri selanjutnya ya Pak ya. Itu aja mungkin, semoga menjawab. Ya, terima kasih. Oke, boleh tepuk tangannya. Mungkin kalau ngomongin, ini Bu Leni monggo. Iya, karena lingkungan ya Bu ya. Bukan, saya nyambung yang dari Pak mana? Mulyono. Mas Mulyono, salam kenal Mas. Oh Mulyo, ya. Oh ya, Mulyo, yes ya. Ya Mas Mul, salam kenal. Saya Leni, kita satu alma mater Mas ya. Bukan Lita ya Mas, Leni gitu ya. Tadi Mulyo yes gitu ya, saya juga bukan Lita Mas, tapi Leni gitu ya. Mas, kalau tadi di satu kata yang saya sampaikan, menyambung apa yang disampaikan juga Mas Adin gitu ya, kolaborasi. Nah di sini munculnya. Tadi dikatakan ada 30 desain batik gitu ya Mas ya. Ya mari kita kolaborasikan, silahkan dengan pihak-pihak terkait. Di sini juga kebetulan ada Mas Sam gitu ya, yang saya kenalnya tahun 95 Mas gitu ya. Saya ngikutin Mas itu dari majalah Gadis, terlihat ya saya usianya berapa jadi ya. Majalah Gadis, majalah mode itu ada Samuel Watimena gitu ya, model-model pakai baju itu. Nah ayo Mas, sudah punya ada 30 desain, silakan Mas Sam angkat Semarang dong. Kalau bukan kita yang cinta dengan produk kita tadi, memang betul ya, bisa jadi ada yang kurang ini, oke gitu ya, tidak mau pakai dan sebagainya. Tapi kalau bukan kita sendiri yang cinta, siapa lagi gitu ya. Orang lain nggak mau pakai, kita sendiri aja nggak mau pakai gitu ya. Lah terus siapa gitu ya. Tapi menarik bagi saya sekali lagi, contoh-contoh motif yang tadi tampaknya dipaksakan gitu ya, itu sebetulnya kan ada di sekitar kita kalau Semarang ya, pohon asem, blekok dan sebagainya, Lawang Sewu yang sangat-sangat ikonik bisa masih kita lihat. Maka mari di sini jangan-jangan kita perlu sangat berterima kasih dengan Mas Adin gitu ya, karena histeria menemukan bangkitnya nanti batik Semarang Mas. Dari titik ini gitu ya, 30 desain ketemu Mas Sam akan kebawa ke sampai nasional, mungkin go internasional ya. Kalau tadi pakainya wasra-wasra yang dari nasional, nah Semarang diangkat dong Mas gitu. Terima kasih Mas Mul untuk masukannya, untuk idenya. Ya Mas Mul, terima kasih. Jadi kalau saya setuju sekali bahwa motif-motif yang ada itu dipaksakan, dan motif-motif yang ada itu menurut saya belum ada pendalaman sama sekali. Ya, jadi hanya nyeplok kanan, nyeplok kiri, tidak ada konsep. Jadi betul-betul memberikan motif itu hanya sebagai sebuah gambar yang dipindahkan. Jadi bukan pemahaman akan Semarang itu apa dan lain-lainnya seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tapi kalau kemudian melihat film, mendengarkan juga Adin menyampaikan bahwa Semarang ini memang tidak mempunyai tradisi khusus gitu ya. Tapi saya berharap dengan 30 usulan batik yang ada, saya minat sekali untuk lihat, untuk kemudian kita nanti bertemu tentunya untuk bisa terbuka membahas latar belakang dari pembuatan motif-motif tersebut. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangannya yang mereka. Ini ternyata, oh ya, boleh ya. Ini teman-teman satu sesi lagi karena ternyata sudah cukup molor.
Ini mungkin dari mohon maaf, oh ya, tiga orang saja ya teman-teman ya. Dari sebelah kanan, tengah, mungkin satu lagi. Oh ya, dari bapaknya. Teman-teman boleh minta tolong buat mikrofonnya. Ya. Boleh disebutkan nama asalnya nggih Pak Bu. Terima kasih, saya Doni dari sini. Ya, film tadi bagus, Histeria juga bagus, yaitu memunculkan kegiatan seni bersama warga-warga kampung, dan sejauh saya tahu itu juga sekaligus memberdayakan warga kampung. Indonesia, kota-kota di Indonesia itu adalah kampung-kampung, asalnya dari desa, pindah ke kota, migrasi dan sebagainya, jadi budaya desa dibawa ke kota, dan jadi tidak ada kota yang betulan kota di Indonesia ini. Nah, apa yang dilakukan Histeria kelihatan pemberdayaan kampung supaya mereka tidak digusur dan sebagainya. Yang tadi kebanjiran juga semacam itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika seperti di Bustaman, kebiuran itu dihidupkan lagi dan ada banyak mural di tembok-tembok, pertanyaannya adalah sejauh mana pemberdayaan kampung ini bisa melawan kapitalisme. Karena kerusakan lingkungan, tenggelamnya pesisir dan sebagainya itu penyebab utamanya jelas kapitalisme ya. Kita tidak bisa menyalahkan pemanasan global. Pemanasan global itu disebabkan karena industrialisasi sejak revolusi industri pertama di Inggris dan seterusnya. Itu kapitalisme. Nah, pertanyaannya bagaimana pemberdayaan lewat kegiatan seni dan budaya ini itu, atau salah. Pertanyaan saya adalah apakah pemberdayaan itu sifatnya hanya sementara atau itu juga menyusun punya jangka panjang strategi menghadapi kapitalisme, lepas dari penggusuran, bisa melawan penurunan tanah yang terus-menerus terjadi seperti di pesisir Semarang ini dan seterusnya. Jadi bagaimana itu bisa jadi pemberdayaan untuk melawan kapitalisme itu identik dengan penggusuran dan sebagainya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Doni. Untuk selanjutnya, oh ya, mungkin ya boleh bapaknya dulu biar urut. Baik, terima kasih. Nama saya Pak Trenggono. Melihat kota Semarang, kampung-kampung Semarang itu sekarang sudah kehilangan jati diri. Walaupun pembangunannya itu begitu majunya, bahkan melampaui, tapi itu tidak berdampak terhadap pengembalian jati diri kampung-kampung yang ada di Semarang. Karena membangun hanya sebatas membangun fisiknya. Ya kebetulan ini ada Mas Daru dari Bapeda, mudah-mudahan ini juga ada program khusus dan saya mengapresiasi keberadaan Histeria karena dengan adanya Histeria itu akan mengembalikan jati diri. Kenapa bisa mengembalikan jati diri? Karena dengan langkah-langkah Histeria itu ya satu, mampu memuliakan kampung, mampu memuliakan masyarakat, mampu memuliakan budaya. Nah, kemuliaan-kemuliaan ini selama ini tidak pernah disentuh. Sehingga memuliakan kampung, memuliakan masyarakat, memuliakan budaya, ini sebagai jalan kita mengembalikan jati diri atau citra-citra kampung yang ada di kota Semarang. Itu saja dan apresiasi untuk Mas Nadin dan teman-teman Histeria. Terima kasih. Terima kasih Pak Trenggono. Selanjutnya. Selamat malam. Langsung saja
Saya Maya dari salah satu pegiat komunitas di Kota Semarang. Bukan pertanyaan pertama, saya mengapresiasi kerja Mbak Wuca dalam hal ini karena jujur dari dulu saya lihat Mas Adi ini banyak banget kegiatannya. Saya bersahabat di Facebook itu sampai bingung ini semua lini dikerjakan oleh beliau. Ternyata film yang dirangkum oleh Mbak Wuca ini memperjelas ke saya pribadi, padahal kami berteman ya Mbak, tapi film ini jadi saya ngerti soulnya gerakan ini ternyata memang pemberdayaan itu tadi, kolaborasi. Nah, saya tarik dengan kegiatan kami selama ini, kami komunitas di Ajeng Semarang yang kebetulan pelestari tradisi berjari dan berkebaya. Tadi kami juga berbincang dengan Pak Trenggono di ruangan sana, ternyata Semarang ini adalah sebenarnya lebih ke kota fashion, bukan ke kuliner. Nah, lalu malam ini menarik sekali ada pernyataan bahwa motif batik Semarang ini dalam tanda kutip dipaksakan motifnya. Saya langsung jadi mikir, bukankah semua motif batik itu awalnya muncul dari pemaksaan? Contoh ya, batik-batik karakter batik pesisiran, salah satunya batik Semarang, Lasem, itu batik yang motifnya diinspirasi oleh bentuk-bentuk flora fauna yang ada di sekitar kita. Kalau kita tahu motif latoh, tadi ada Bapak duduk di samping saya, itu motif lasem. Latoh itu adalah salah satu tumbuhan laut yang itu banyak dijumpai di Lasem, sehingga lalu dipindah wahanakan menjadi motif batik. Nah sama, kenapa bedanya dengan godong asem, dengan burung blekok, dan itu sangat-sangat pesisiran kalau kita baca sejarahnya. Berbeda dengan batik-batik Forstenslanden, yaitu batik-batik yang diproduksi dicanting di dalam tembok-tembok keraton. Itu pun pemaksaan kalau kita pelajari secara historis. Ini ada Mbak Wuca dari Jogja. Bagaimana motif parang, motif apa itu? Kawung, motif apalagi itu yang kembang-kembang itu. Nah itu kan juga dulu awalnya kan seorang raja berikhtiar gitu ya, bermeditasi lalu menciptakan, oh ini filosofinya begini, dan itu menurut saya pemaksaan. Nah apa yang dikerjakan oleh teman-teman histeria ini juga pemberdayaan ini sebenarnya pemaksaan loh. Awalnya yang sudah ada benih-benih budaya di situ, lalu muncul gerakan cultivating culture yang artinya juga pemaksaan, harus dipaksa, sudah ada, ayo bangkit, seperti itu. Jadi menurut saya sah-sah saja dengan motif batik Semarangan, bahwa motif-motif yang ada kalau saat ini prosesnya memang pemaksaan, tapi 100 tahun ke depan itu bisa jadi tradisi, itu bisa jadi motif resmi dari sebuah kota yang kita sebut Semarang ini. Jadi ada Bung Sam juga sebagai fashion designer tadi, Mbak Leni mengatakan bahwa ya ayo kita bangun bagaimana Semarang sebagai kota fashion ini batiknya perlu kita perhatikan lebih lagi. Gitu saja. Terima kasih ya Mas Adin untuk kerja kerasnya. Oke, terima kasih Mas Doni, Pak Trenggono dan Ibu Maya ya untuk sesi pertanyaan terakhir. Mungkin boleh ditanggapi dulu dari Mbak Wuca dulu, atau Mas Adin, atau Bung Sam dulu. Apa ini yang mengapresiasi tentang kerja-kerja, ternyata dari film ini, dari Ibu Maya seperti itu, terus tadi lebih ke apresiasi ya, kalau filmnya bagus, histeria juga bagus gitu. Terus ternyata dari film-film ini terlihat bahwa kerja-kerja histeria garis merahnya, benang merahnya itu adalah pemberdayaan kampung, seperti itu. Itu gimana? Apakah ada tambahan, Mbak? Ya mungkin kalau saya cerita pengalaman pribadi saya ya, maksudnya saya juga bergerak di pemberdayaan masyarakat tapi lebih ke youth dengan mediumnya film dengan pendekatannya partisipatori gitu. Jadi kalau saya refleksi dengan apa yang dikerjain kawan-kawan histeria, mungkin memang ada menjaga jaringan sih, itu yang kata kunci yang menurutku dari proses
Histeria, mereka punya grup WhatsApp isinya jaringan ya Mas ya, aku nggak tahu ya nama grupnya, jangan-jangan isinya bapak-bapak semua gitu, aku juga nggak ngerti ya, tapi ada gitu. Dan di aku sendiri pribadi sebagai pembuat film, juga sebagai peneliti, juga sebagai fasilitator untuk anak-anak muda dari udah 10 tahun terakhir ini, kami bikin database jaringan gitu. Sampai ada kegiatan yang kami lakukan itu, saya dan dengan Yayasan Kampung Halaman di Yogyakarta maupun dengan Laboratorium Antropologi di UGM itu kami bikin, kalau di Kampung Halaman, cerita personal pengalaman saya ya, itu ada in touch hampir setiap tahun kami menelpon jaringan di seluruh Indonesia. Jadi kayak menanyakan kabar, menawarkan, mungkin kalau dulu kami mungkin ada multi years funding gitu ya, itu juga dialamin histeria, kadang ada funding, kadang nggak ada gitu. Beberapa lembaga yang misalnya berbadan hukum yayasan itu biasanya ketergantungannya sama funding. Tapi yang saya lihat di histeria, mereka tuh udah bisa berpikir bagaimana bentuk mandirinya, kayak produksi buku, produksi kaos, terus jalan, terus ya kayak misalnya kenapa di part bagian laki masak itu kan tadi cuman sedikit, tapi itu salah satu representasi bagaimana histeria bisa bertahan, laki masak dengan cara patungannya gitu, dengan cara oh ini ada sumber pangan dari Kampung Jawi ngirimin pisang, beras gitu. Itu kan salah satu caranya. Begitupun dengan aku lakukan dengan kawan-kawan di Jogja gitu ya. Kami in touch dengan jaringan kami, komunitas di seluruh Indonesia, database-nya itu ada sekitar 1000-an gitu. Itu tiap tahun kami teleponin. Kita tanya kabarnya gimana, mau terlibat nggak di dalam program kami Jalan Remaja yang histeria juga terlibat. Tapi kami kadang ada budgetnya, kadang enggak, kami support filmnya, tapi kami misalnya ada kompilasi filmnya gitu. Nah nanti di jaringan ini kami pertemukan mereka, waktu itu histeria juga ikut di Bandung waktu itu namanya Rembuk Remaja, ada perwakilannya histeria. Terus kita bikin cara-cara gitu sih, cara-cara membangun, merawat jaringan itu aku juga temuin di histeria gitu. Itu mungkin juga buat ngasih ini transfer knowledge ke kru itu juga tantangan karena background timku bukan anak pemberdayaan atau antropologi, mereka adalah pembuat film. Mereka memikirkan Mbak naskahnya gimana? Aduh naskahnya belum tak gawe lagi, maksudnya premisnya apa, sinopsisnya bagaimana, karena by proses riset terus kan, dan itu juga aku harus transfer knowledge-nya ke mereka. Kalau histeria itu kerjanya kita nggak bisa merumuskan bahwa mereka seperti ini, nggak bisa gitu selama proses syuting gitu. Kita nggak bisa bilang mereka itu NGO, nggak bisa. Gerakan sosial mungkin, bertransformasi iya, bisa jadi dari yang tadinya di film kita bilang oke, di tahun 2000-an mereka bilang anti mainstream, artinya dari media koran menuju zin. Apakah zin sekarang relevan? Masih, mungkin medianya udah berbeda lagi nih. Zin dimainkan tapi harus lempar nih ke wacana jejaring sosial. Biar apa? Biar reach out keluarnya lebih ditangkap sama anak muda gitu kan. Tapi kalau zin ditempel di dinding, siapa yang mau datang? Siapa yang mau lihat? Kecuali bentuknya exhibition atau pameran yang ada di Tampart itu kan salah satu yang bisa mungkin kita lihat hasil-hasil karyanya gitu. Itu sih transformasi itu yang aku lihat di histeria, dan gak banyak punya energi itu untuk menjaga energi untuk menjaga terus berjejaring. Menurutku itu kekuatan yang paling penting, menjaga jaringan. Bahkan kadang-kadang transfer knowledge kadang kita udah jelasin tapi nggak dong gitu kan, itu kan juga ada ya, maksudnya itu terjadi. Dan itu kayak oke, kita ulangin lagi, mundur, step back dulu, step back, lihat lagi, oke sampai mana nih nggak pahamnya. Itu bahkan di ranah yang paling kecil lah, tim film gitu. Tim film semuanya bukan background yang tadi itu. Step back dulu, ayo kita lihat ke belakang, kita petain bareng nih. Ini ada ini, satuin pikiran. Pas di lapangan kepanasan karena Semarang panas banget gitu ya, itu juga jadi pengaruh gitu. Sampai akhirnya ya udah kita bolak-balik. Itu sih menjaga jaringan kuncinya. Keep in touch sama jaringan, terus kerja kolaborasi terus dilakukan gitu. Dan mengupayakan yang bisa dilakukan, itu yang aku tangkap dari proses pembuatan film ini ya Mbak. Iya, Oke, terima kasih Mbak Uca.
Boleh tepuk tangannya lagi. Mungkin Ibu Leni ya. Tadi sempat Mas Doni sempat nyinggung juga, masih nyambung ke Mbak Uca, jawabannya Mbak Uca bahwa apakah mungkin dari riset selama ini ya Bu ya, yang sempat dilakukan oleh timnya Bu Leni tentang kira-kira tentang wacana iklim ini gitu, atau wacana-wacana tadi sempat ngomongin kapitalisme gitu, itu yang dilakukan oleh Histeria misalnya, itu pemberdayaan kampung yang awalnya kayak Tambarjo, awalnya mau digusur, terus akhirnya diberdayakan dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Itu apakah bisa nantinya tetap bertahan seperti itu untuk memerangi kapitalisme atau enggak gitu? Ya, ini sih sebetulnya yang paling tepat Mas Adin ya menjawab gitu ya. Tadi kalau saya bilang kalau di Unika isu-isu lingkungan ada satu fakultas sendiri gitu ya. Nanti kalau fakultas saya lebih berbeda gitu ya. Tapi saya mau menanggapi saja bahwa menurut saya ketika kampung itu jadi berkembang, ya tentu saja harusnya gitu ya secara perekonomian dan lainnya meningkat. Kalau tadi juga kita lihat Mas Adin juga sampaikan gitu ya, ada peningkatan. Tetapi apakah dari ketika kegiatan-kegiatan Histeria itu dilakukan di kampung-kampung itu sampai akhirnya bisa menggagalkan misalkan itu mau digusur. Oh karena sudah jadi satu tempat yang sering dikunjungi warga, ada mural dan sebagainya, jadi penggusurannya berbeda gitu ya. Saya juga ini ya ditunda, tidak tahu sampai kapan gitu ya, harus ada hal-hal baru. Nah ini nanti Mas Adin gitu ya Pak Doni ya. Tapi saya lebih mau menanggapi Mbak Maya gitu ya, pegiat Diajeng ya, berkain gitu ya. Tadi kalau dikatakan memang ya boleh mungkin orang ada yang beranggapan tidak menarik gitu ya Mbak, tetapi saya punya pendapat yang berbeda gitu ya. Kalau saya ditugaskan ke luar negeri atau di luar kota Semarang, saya masih bangga pakai batiknya Semarang. Ini yang saya pakai juga batiknya Semarang, terserah orang mau bilang tabrak lari atau bagaimana begitu, tapi kembali lagi kalau enggak kita siapa gitu ya. Contoh aja deh ini langsung ya. Kalau motor listrik gitu ya, ini enggak boleh sebut merek ya harusnya ya, karena dia enggak ngendorse saya gitu ya. Motor listrik produk Indonesia tuh ada loh, pabriknya dekat dari Semarang. Ada yang tahu? Nah. Bukan motor listrik, iya motor listrik. Depannya P produknya. Titron gitu ya, Titron gitu ya. Nama PT-nya Hartono Istana Teknologi atau biasanya kita sebut Polytron. Kebetulan Unika cukup banyak bekerja sama gitu ya. Lah kalau orang Indonesia sendiri yang pakai siapa? Kita lebih suka produk luar. Nah ini sekali lagi itu silakan, ini adalah Mas Adin, sekali lagi terima kasih Histeria. Kalau memang nanti akhirnya bisa terjadi kolaborasi, motif-motif baru muncul, mereka memang ya bisa jadi kurang ada pendampingan dan sebagainya gitu ya. Terlepas dari Pemkot juga mengadakan pelatihan-pelatihan kalau dari yang kami tanya pada saat wawancara gitu ya. Ini ada satu momen yang bisa mempertemukan, tadi sudah ada 30 desain, kalau memang masih ada yang kurang ya yuk mari gitu ya. Tetapi memang kenapa saya suka juga salah satunya warnanya pesisiran banget ya, yang nyetelnya gitu ya. Saya memang tidak suka yang warna coklat-coklat dan sebagainya, tapi ya ini selera. Tetapi memang kita masih bisa lihat, kalau mau lihat blekok kayak serondol gitu ya, bisa muncul, memang dipaksakan iya. Waktu saya berkunjung, ini batik apa lagi sih Pak? Pete sama terong, jadinya peterongan, maksa banget gitu ya, karena ada pasar bener ini sungguh, saya ada fotonya gitu ya, karena saya juga melibatkan dosen FBS, Bu Dr. Ekawati, dia meneliti itu. Ini batik apa Pak? Batik peterongan. Kenapa peterongan? Ini gambarnya pasar peterongan. Hah? Saya juga. Terus ada lagi muncul Corona. Jadi merah, saya pengen beli waktu itu karena merah gitu. Tapi ketika dijelasin, ini apa sih Pak? Corona, harus pinggir-pinggirnya tuh asam arang ya. Kan Semarang dari asam arang, asam yang jarang-jarang itu. Kalau mau tahu pohon asam ada di mana? Ya deket Taman Indonesia Kaya gitu ya. Kalau kita makan di tahu gimbal dan sebagainya, itu loh pohon asam tuh kayak gitu. Kalau ada saudara dari Jogja, kenapa batik Semarang? Ya ini gitu ya. Lalu landmarknya Semarang juga masih kita lihat kan, tapi sekali lagi bisa jadi memang
sangat butuh pendampingan Pak, karena tadi ya templok-templok mosok corona, bener Pak. Jadi ngambil itu emas ya, maaf, ditempel-tempel seperti itu. Ya memang butuh, sangat butuh pendampingan. Lalu lumpia ditempel sama bandeng. Ini ketemunya di mana gitu ya. Terus pinggir-pinggirnya terlalu lagi cengho tempel apa, ditempel-tempel. Nah ini kenapa Pak kok bisa seperti ini atau Bu? Ya kayaknya banyak yang sukanya ini Jadi memang belum ada ya filosofis ya kalau kita bilang tadi ditanya histeria dari apa. Nah ini jalurnya gimana nih Pak kok bisa seperti ini? Itu yang mungkin kita perlu tadi ya Mas ya, berterima kasih Pak Mas Mul gitu ya. Karena satu Almed saya panggilnya Mas Mul. Lah mana nih? Oh halo Mas, pindah gitu ya. Ya Mas Mul ini terima kasih gitu ya. Bisa jadi ketika ini nanti diangkat gitu ya, ya kita perlu bareng-bareng gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk histeria gitu ya. Monggo Mas. Ya, saya melanjutkan sedikit yang disampaikan oleh Bu Maya, bahwasanya memang segala sesuatu dipaksakan. Kalau saya merasa kata dipaksakan ini agak kurang tepat. Ya, tapi bahwasanya setelah kita menemukan sesuatu itu disosialisasikan. Nah, semua motif bisa menjadi motif. Bisa aja. Tapi dia tidak bisa membawa tradisi yang menggambarkan daerah tersebut. Kan kemudian kita pakai istilah dipaksa atau terpaksa karena tidak ada hal yang bisa menjawab seperti yang tadi disampaikan. Kenapa petek dan terong jadi satu? Ini kan apa? Ya, sedangkan kita di dunia apapun, khususnya sekarang dalam desain batik, dia harus bisa memberikan pesan. Apa pesannya persisnya dari itu? Apakah pesannya petek dan terong, makan petek deh sama makan terong, gitu ya. Boleh aja tapi bukan untuk dibatik. Nah ini kalau cara kebudayaan itu akan berkembang dan setuju. Saya setuju. Jadi kalau di beberapa motif pesisiran pada masa yang flora dan fauna kemudian menjadi ikon dari batik, saat ini mungkin bukan flora. Sama seperti saya bicara di NTT mengenai penggunaan motif yang bercerita. Jadi dia ada motif buaya, ada motif kijang, ada motif lain-lainnya. Tapi ini pada masa itu dia memberikan pesan. Pesan mengenai kesabaran, pesan mengenai perjuangan, pesan mengenai kegigihan. Ada pesan yang dibawa. Apakah sekarang masih relevan? Pesan itu digambarkan oleh kijang. Nggak tahu. Silakan aja tidak kijang lagi. Tapi harus punya latar belakang. Nggak bisa kemudian main ambil rong tadi. Karena ada di sekitar kita gitu. Jadi reasonnya bukan kembang, tapi dan juga tidak boleh dipaksakan, tapi harus diberikan wawasannya. Ya, kalau memang bisa comes up dengan diksi atau narasi yang tepat, kenapa petek? Kenapa enggak? Persoalannya ini enggak bisa kita mencernanya. Ya, kita enggak mampu mencerna. Nah, ini tuh bagi mereka yang milih atau menggambar motif tersebut, apa latar belakangnya, pesannya, apa filosofinya, ya. Jadi batik Van Zuylen itu juga ada gambar batik yang menggambarkan kapal terbang, yang menggambarkan mobil, ada. Tapi era mereka mau menerjemahkan atau mau perkenalkan bahwa teknologi masuk. Gitu. Makasih. Mungkin terakhir Mas Adin. Bagian susah nih. Apakah yang dilakukan itu bisa melawan kapitalisme? Kalau saya sebetulnya gini Mas, saya mau membaca dulu. Sebetulnya ini mau kemana yang kita namakan sebagai
musuh atau apa yang sedang kita hadapi itu apa. Itu tentu spektrumnya banyak hal. Apakah kegiatan di Tambakrejo bisa menghentikan Giant Seawall? Wow, itu pertanyaan yang sulit dan rasanya mustahil ya dengan melakukan kegiatan seperti itu gitu. Tapi apakah yang dilakukan di kampung itu bisa membangkitkan aktor-aktor? Itu juga persoalan. Karena di kampung-kampung, karena aku selalu menarik ke skala-skala yang lebih kecil dulu gitu. Menumbuhkan aktor itu juga tidak pernah gampang. Setelah menumbuhkan aktor atau bersamaan dengan tumbuhnya aktor, sebetulnya dia mau ngapain gitu. Karena setiap kampung atau setiap situs itu punya narasi yang berbeda atau punya fokus yang berbeda. Di Rembang misalnya kita mengalami kekeringan atau kegagalan panen yang parah. Tapi di sisi yang lain mereka punya embung, tapi embung ini yang sebetulnya bisa diintervensi tapi selalu top down. Padahal embung itu juga bisa digunakan oleh warga misalnya. Nah itu mereka punya keterputusan untuk ngobrol dengan BBWS Pemali Juwana misalnya. Apakah festival itu bisa menjadi sarana untuk ngobrol mereka? Harusnya bisa. Itu yang kita jembatani. Waktu di Kemijen juga sama. Waktu di Kemijen waktu itu pas kita datang mau bikin apa, aduh mas kita ini udah mau ke balai kota. Soalnya polder Banger itu digantung dari tahun 2009 sampai hari ini. Waktu itu tahun 2016. Jadi kalau kita kasih tawaran, pasti yang muncul tawarannya adalah demo. Kalau demo, sorry, itu mungkin wilayah yang berbeda lagi. Jadi bukan gimana-gimana, ini ada wilayahnya LBH, ada teman-teman Walhi, ada teman-teman BEM-BEM Semarang atau se-Jawa Tengah yang punya concern yang juga beda. Terus ada aktivis-aktivis NGO yang watchdog, yang begitu misalnya. Terus ada yang kayak kami juga misalnya, bagaimana membangun basis pengetahuan dari kampung-kampung yang dianggap tidak terancam. Karena kampung-kampung yang tidak dianggap terancam, yang tidak langsung digusur, itu juga kadang-kadang karena kurang heroik jadi tidak menarik bagi mahasiswa untuk masuk. Lah saya itu kan masuknya kampung-kampung yang kayaknya kalau tidak ada apa-apa juga nggak ada apa-apa. Kan agak beda misalnya kampung-kampung yang punya kegawatan tertentu. Ini isu di kampung ya, isu-isu yang lain itu tentu kita punya isu-isu yang berbeda-beda juga gitu. Ini yang membuat kami juga akhirnya orang bingung mengidentifikasi kami kan. Orang NGO bilang Histeria setengah plat merah, jadi kayaknya kesannya gimana gitu. Sementara pemerintah kadang-kadang lihat Histeria ini aktivis, jadi ya kayak agak gimana-gimana gitu. Nanti yang lain lihatnya kita ini seniman, tapi di art scene sendiri kita nggak pernah loh diundang di Biennale Seni Rupa yang bergengsi itu karena mereka kita tuh kayak LSM atau NGO. Jadi Histeria itu nggak clear, itu kayak Bandung itu loh. Dia di ruang antara tegangannya itu yang buat kami itu susah dipahami dan kami sendiri aja nggak paham kami ini apa. Ngapain kami kasih paham kalian? Kadang-kadang begitu. Jadi chaos gitu, nggak bisa dipahami. Itu yang membedakan kita dengan nyaris banyak kelompok-kelompok yang lain. Mau kolektif seni, mau NGO, mau apa. Karena kami itu percampuran banyak hal yang itu tulangnya itu lunak gitu kan. Jadi itu memang filosofi pada akhirnya, karena itu survival ya. Tapi apakah itu bisa menjadi tawaran bagi tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini? Saya pikir itu masih gitu kan. Jadi saya selalu menyempitkan, ini sebetulnya kita hadapi apa sih? Kampung Tambakrejo dengan kampung Jatiwayang misalnya, atau dengan Nongko Sawit, itu punya persoalan-persoalan yang berbeda. Di tingkat yang lebih kecil, di tingkat RT mereka atau di tingkat kota. Tapi kalau sudah di tingkat kebijakan, ya kita harus ngomong dengan yang lain. Saya nggak pernah merasa misalnya oke, ini urusannya harus demo nih misalnya, atau urusannya emang harus advokasi, atau urusannya ternyata bisa lobby melalui dewan, atau ternyata harus melalui misal didaftarkan hukum gugatannya. Nah itu kita pasti mengarahkan. Kayak misalnya ketika kemarin kita ngomong soal isu tanah gitu ya, itu kan kita sama-sama melihat undang-undang reforma agraria gitu kan, di Petemesan, di Tambakrejo. Ketika teman-teman di grup itu misalnya udah nih kita kayaknya emang harus didaftarkan di Kementerian ATR apa itu yang soal agraria itu yang emang ya itu emang harus didaftarkan. Ya udah, apa yang bisa kita bantu? Apakah Histeria melakukan itu? Ya kita bantu. Tapi apa kita yang melakukannya? Ya enggak lah. Orang kami enggak memilih medan itu kok. Tapi bahwa kami membantu di sisi-sisi yang lain, ya ayo gitu loh. Jadi enggak bisa ini kita kerjakan semua dari hulu
sampai akhir. Kita tahu kok bahayanya itu nyata, itu mengancam gitu. Tapi berbagi peran ini yang saya rasa sangat sangat penting gitu. Dan warga juga kadang-kadang kalau kita datang terus menggali masalah itu langgamnya kelompok yang lain gitu. Nah kami kalau datang mau menyelesaikan masalah, hidup kami aja bermasalah gitu loh. Gimana mau membantu kalian? Gila aja. Kita bersenang-senang aja dulu loh. Tapi kita tahu di tengah kesenangan itu ada tantangan yang sebetulnya itu masalah. Jadi kita balik logikanya. Oke, tantangannya kayak gini nih. Berarti apa nih yang masih mungkin nih? Kayak bergota aja misalnya. Dia mau sungainya pengen diaktifasi oleh warga untuk macam-macam. Nah itu ya setengah mati susahnya. Karena ketika mereka mau bangun karamba atau mau bangun pemancingan, dikasih jaring atau segala macam, itu BBWS nggak boleh karena itu mengganggu aliran sungai, katanya begitu. Tapi apakah ada jalan tengahnya? Harusnya ada. Persoalannya di BBWS misalnya nggak mau ngomong itu, udah saklek dia. Atau yang lain juga sama gitu. Di Dimbong yang kita tanami pohon cemara tinggi-tinggi itu Mbak, dibabati Mbak udah mau. Karena katanya mengganggu akar. Padahal sebetulnya enggak loh, ini bisa diomongin gitu loh. Jadi ada persoalan-persoalan yang sangat di depan mata kita, oke kita respon. Ada yang jangka panjang yang hanya bisa dihadapi dengan misalnya kerangka regulasi, dengan aktivisme demonstrasi besar-besaran, dengan segala macam. Itu yang kita hadapi bersama-sama pelan-pelan. Tapi saya selalu menggarisbawahi bahwa oke, yang di depan yang paling mungkin apa dulu nih gitu. Jadi apakah bisa memberikan tawaran pada tantangan-tantangan kapitalisme? Saya pikir masih ada peluang gitu. Apakah bisa menangkan sama sekali? Tentu nggak bisa, itu harus bareng-bareng. Karena yang kita hadapi kalau kita ngomong kapitalisme dengan K besar, itu adalah sesuatu yang lebih besar. Dan itu nggak bisa diselesaikan bersama, itu hanya diselesaikan sendirian. Itu harus diselesaikan bersama dan Histeria secara sadar mau berkontribusi dengan cara-cara yang menurut kami masih masuk akal versi kami gitu. Gitu sih Mas Wali, Mas. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangannya. Udah selesai kata Bung Sam. Ini masih banyak kok Bung Sam, masih 200-an. Ya, jadi pada malam hari ini menarik ya kalau kita dengarkan dari tanggapan narasumber dan beberapa pertanyaan juga tanggapan dari teman-teman yang hadir gitu, Bapak Ibu yang hadir. Ternyata memang kalau membicarakan tentang kelompok, gimana kerja-kerja komunitas itu enggak cuman bisa mengandalkan komunitas itu aja gitu. Jadi bisa ternyata ke depan bisa dikolaborasikan, bisa itu menjadi salah satu mungkin metode untuk tetap bertahan ya. Untuk tetap bertahan, untuk tetap gimana caranya kerja itu enggak cuman itu aja dan membosankan. Gimana caranya menjaga jejaring, gimana caranya apalagi kalau ngomongin kota Semarang ya yang katanya memang nggak ada tradisi, nggak punya tradisi asli gitu. Itu ternyata bisa diciptakan ya Bung Sam ya. Bisa melalui tadi sempat disinggung batik mungkin ya, fashionnya yang memang ternyata terkenal. Saya sendiri baru tahu gitu. Kalau Semarang ternyata terkenal perihal fashion gitu. Dan mungkin itu bisa lebih disosialisasikan ya. Bung Sam tadi sempat menjelaskan juga bahwa ya sebenarnya itu kalau nantinya sudah tahu ya tentang wawasannya untuk penciptaannya, mungkin motif-motif itu bisa disukai banyak orang, mungkin akan diterima banyak orang seperti itu. Kalau ngomongin tentang fashion bisa menjadi salah satu sumber ciri khas ya. Oh ya, boleh. Sorry, saya nambahin sedikit aja. Tadi sebetulnya yang dipertanyakan itu kenapa ikonnya Semarang jadi fashion, ya. Saya sendiri juga sebetulnya bertanya kenapa fashion, ya. Karena itu bisa aja dicetuskan, tapi kemudian nggak ada pendalamannya. Karena kalau saya melihat kemudian keberadaan fashion di Semarang, I don't think so, ya. Gitu kira-kira. Iya. Nanti setelah ini ya mungkin penjelas atau ngobrolnya lebih panjang gitu. Dan sekali lagi kami dari Histeria mengucapkan terima kasih banyak untuk acara hari ini yang didukung atau bersama dengan Unika Sugiapranata, terus juga hadir beberapa narasumber yang hebat-hebat ini, tentunya ada Bung Sam, ada Mbak Uca, ada Ibu Leni, ada Mas Adin, dan tamu undangan yang nggak
tidak kalah kami hormati dan juga kami nantikan dari kemarin ya, karena mungkin setelah ini harapannya kita bisa melakukan obrolan-obrolan lain di luar sini, bisa mengadakan mungkin kolaborasi yang lebih banyak, lebih inovatif seperti itu ya, yang tidak terbatas, karena mungkin nggak cuman untuk ngomongin kota Semarang gitu, nggak cuma ngomongin tentang seni dan budaya Semarang, tapi untuk kita sendiri, kembali ke diri kita sendiri, kembali ke kelompok kita masing-masing sendiri untuk tetap bertahan di kota Semarang, seperti itu mungkin ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas salah kata dan juga perilaku untuk diskusi dan screening malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Anita sebagai MC. Oke, terima kasih kepada para pembicara. Oke, untuk Mas Adin, Bung Sam, Bu Leni, Mbak Uca, dan Mbak Titis mungkin bisa kembali lagi di tempat duduk, dan terima kasih sudah mengisi diskusi malam hari ini yang sangat banyak sekali manfaatnya ya. Kita bisa mengulik konteks komunitas dan juga gimana sih ekosistem di Semarang lebih dalam lagi, dan juga potensi-potensi yang bisa digali oleh Semarang lagi, seperti misalkan di fashion yang belum terjamah oleh Histeria gitu ya. Ini mau foto dulu atau